Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan bab akikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Faslun ai hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal. Fi bayani ahkamil aqiqati, di dalam menjelaskan hukum-hukum ketentuan akikah. Apa itu akikah? Wahia, adapun akikah lugatan secara bahasa, ismun ialah sebuah nama, lisya'ri bagi rambut, ala ra'sil mauludi atas kepala anak yang dilahirkan. Jadi akikah secara bahasa adalah nama rambut yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan, seperti itu. Wasyar'an, dan secara syara, apa itu akikah? Ma ialah sesuatu, sayadkuruhu yang menyebutkan, yang akan menyebutkan padanya ma al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi dengan perkataan musannif, wal aqiqatu. Nah, jadi secara syara akan disebutkan oleh musannif dengan perkataannya wal aqiqatu, dan adapun akikah alal mauludi atas anak yang dilahirkan, mustahabbatun ialah disunahkan. Nah ini ya. Jadi hukum akikah adalah disunahkan. Wa fassara, dan menjelaskan al-musannifu, siapa musannif, al-aqiqata pada akikah, biqaulihi dengan perkataannya musannif, wahia adapun akikah. Wahia adapun akikah, adzabihatu ialah hewan sembelihan, anil mauludi atas anak yang dilahirkan. Nah, yaumas sabi'ihi, di hari ketujuhnya maulud. Ai yauma sabi'i wiladatihi, maksudnya adalah hari ketujuh kelahirannya si maulud atau anak yang dilahirkan. Namun musannif menjelaskan akikah dengan perkataan beliau. Jadi secara syara ini adalah akikah binatang. Akikah adalah binatang yang disembelih sebab bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh. Nah, jadi maksudnya hari ketujuh kelahiran bayi tersebut. Wa yuhsabu, dan dihitung yaumul wiladati. Wa yuhsabu, dan hitung yaumul wiladati apa hari kelahiran. Minas sab'i, dari 7, walau mata, meskipun mati, al mauludu, siapa anak yang dilahirkan, qabla sabi'i, sebelum hari ketujuh. Jadi hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Jadi gitu. Jadi misalkan hari Rabu lahir, Rabu dihitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Artinya hari Selasa itu kesunahan yang paling afdal mengakikahin anak. Nah, walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ketujuh, artinya bayi lahir hari ketiga bayinya meninggal, tetap disunahkan diakikahi di hari ketujuh. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala tafutu, dan tidak hilang apa akikah, bitakhiri, dengan mengakhirkan ba'dahu, setelah 7 hari. Artinya kesunahan akikah tidak hilang hingga sebab ditunda hingga melewati hari ketujuh. Jadi paling sunnah, seabdul-abdulnya sunnah mengakikahin anak hari ketujuh. Kalau tidak mampu hari ke-14, tidak mampu juga hari ke-21, tidak mampu juga hari tatkala anak tersebut di masa nifas. Di masa nifas, kemudian belum sanggup juga pada saat selesai menyusui, artinya 2 tahun. Belum mampu juga. Nah sekarang fa'in takharat. Kita lanjutkan dulu. Fa'in ta'akharat, maka jika diakhirkan apa akikah lil bulugi, sampai balik, saqata, maka gugur hukmuha, apa hukumnya akikah, fi hakil aki, di dalam haknya orang yang mengakikahi, anil mauludi, dari anak yang dilahirkan. Nah di sini. Nah jika akikah ditunda hingga anak tersebut sudah balik, sampai balik belum diakikahi,
maka hukum akikah gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anak tersebut. Artinya gugur terhadap orang tuanya. Jadi kesunahannya sudah tidak ada bagi orang tua yang mengakikahkan anak seperti itu. Jadi batasannya balik. Kalau anak tersebut sudah balik, maka sudah gugur bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma huwa, adapun huwa maulud, adapun yang dilahirkan. Pamukhayyarun ialah maka diberi pilihan fil akki di dalam orang yang diakikah, an nafsihi dari dirinya, wa tarki dan meninggalkannya. Nah, ketika sudah besar, artinya sudah balik, sudah besar, bagi anak tersebut diberi pilihan untuk mengakikahkan dirinya atau meninggalkannya. Jadi tatkala sudah besar, dia boleh mengakikahkan dirinya atau boleh meninggalkannya. Nah, meskipun kata para ulama, kata Imam Nawawi berkata bahwa hadisnya adalah batil yang mengatakan Nabi telah dewasa mengakikahkan dirinya, maka ketika terjadi demikian, artinya ketika seseorang mengakikahkan dirinya tatkala sudah dewasa, maka anggap aja sedekah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian wa yudbahu dan disembelih anil gulami atas anak laki syatani apa 2 kambing, wa yudbahu dan disembelih anil jariyati dari anak perempuan syatun ialah 1 kambingnya. Jadi disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama, amal khunsa, adapun khunsa, payahtamilu maka memungkinkan ilhaquhu apa menyamakannya khunsa. Nah, bil gulami dengan anak laki-laki, atau bil jariyati atau dengan anak perempuan. Jadi sebagian ulama berkata anak khunsa banci, maksudnya berjenis kelamin ganda, maka masih ihtimal, artinya masih dimungkinkan disamakan anak laki atau dengan anak perempuan. Nah, kemudian falau banat, maka jika seandainya jelas dzukурatuhu apa kelaki-lakiannya khunsa, umiro maka diperintah bitadaruki untuk menyusuli. Nah, seandainya jelas kelamin prianya dan kelaki-lakiannya, maka disunahkan untuk menambahi kekurangan, artinya menyusuli 1 lagi. Jadi misalkan si fulan naudzubillah min dzalik, si fulana melahirkan anak, ternyata anaknya khunsa berjenis kelamin ganda, maka dia boleh 1 dulu untuk mengakikahkan anaknya misalkan. Kemudian setelah beranjak dewasa kok anaknya laki-lakiannya jelas tampak, maka bisa disusuli satu lagi seperti itu. Kemudian watata'addadu dan berlipat ganda al-aqiqatu apa akikah bita'addudil auladi dengan berlipat gandanya anak seperti itu. Jadi akikah menjadi berlipat ganda sebab berlipat gandanya anak. Semakin banyak anak, semakin akikahnya berlipat seperti itu. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian wa yut'imu dan memberi makan al-aqu siapa orang yang akikah, minal aqiqati dari hewan akikah, al-fuqara'a kepada orang fakir, wal masakina dan orang miskin. Jadi bagi orang yang melaksanakan akikah maka harus memberi makan kaum kafir dan kaum miskin. Fayatbahuha dan maka memasak siapa orang tua yang mengakikahkan pada akikah bihulwin dengan bumbu manis, dengan kecap dan sebagainya. Wa yuhdi dan memberi siapa al-aq atau orang tua minha dari akikah lil fuqara'i untuk orang-orang fakir wal masakini dan orang miskin. Kemudian wala yattakhiduha maka tidak menjadikan siapa pada akikah dakwatan sebagai undangan atau pada undangan. Wala yuksaru maka tidak dipecahkan azmuha apa
tulangnya akikah. Jadi ia memasak akikah tersebut dengan bumbu manis, kecap dan sebagainya, dan memberikan hadiah atau memberikan kepada orang miskin, orang fakir, dan hendaknya tidak menjadikan sebagai akikah ini sebagai undangan. Artinya diberikan, itu yang paling afdol. Ketika seseorang mengakikkan anak, itu diberikan lebih afdol ketimbang ada mengundang, walaupun dibolehkan seperti itu. Jadi kalau ada akikah ya lebih baik, kalau kita pengen lebih utama adalah mengirimkan makanan akikah ke rumah-rumah fakir miskin. Nah, jadi gitu. Wala yuksaru azmuha, dan tulangnya tidak dihancurkan, dipecahkan seperti itu. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa'lam, dan ketahuilah anna sinal aqiqati, bahwa sungguhnya umur binatang akikah, wa salamataha, dan keselamatannya akikah, min aibin, dari aib, yungkisu, yang mengurangi apa aib, lahmaha, pada dagingnya akikah, wal akla, dan makan, minha, darinya akikah, watasadduqo, dan bersedekah, bi ba'diha, dengan sebagiannya akikah, wamtina'a bai'iha, dan larangan menjualnya akikah, wa ta'ayyunaha, dan menjadikan fardu ain, dan menjadikan fardu ainnya akikah, bin nazri, dengan sebab nazar. Hukmuhu, nah ini adalah khobar. Hukmuhu, khobar jumlah. Hukmuhu, ialah adapun hukumnya umur sampai akhir, alama, atas ialah atas sesuatu, sabaqo, yang telah lewat fil udhiyati, di dalam bab kurban. Jadi umur binatang yang dibuat akikah, keselamatan dari cacat yang dapat mengurangi dagingnya, dan soal memakannya, menyedekahkannya sebagian, atau larangan menjualnya, serta wajib sebab nazar. Status hukumnya sama dengan keterangan terdahulu di bab kurban. Artinya apa? Umurnya ada hewan akikah ya, untuk akikah, maka sama dengan hewan untuk kurban. Jadi rujukannya adalah di bab kurban. Keselamatannya, nggak boleh cacat dan sebagainya, sama persis di bab kurban yang telah dibahas di bab pembahasan sebelumnya. Seperti juga tidak boleh memakannya, kemudian tidak boleh menjualnya, mensedekahkan kepada fakir miskin, memakannya sebagian, itu persis sama seperti juga di binatang pada saat dibahas tentang kurban. Begitu juga tatkala orang nazar untuk akikah, maka dia pun tidak boleh memakannya. Seperti juga ia nazar untuk kurban, maka ia pun tidak boleh memakannya. Seperti gitu. Jadi rujukannya kembali ke bab udhiyah. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa yusannu, dan disunahkan, ayyu azana, diazankan siapa siman, fi udunil mauludi, di dalam di telinganya anak yang dilahirkan. Al yumna, yang kanan telinga, hina yuladu, ketika dilahirkan siapa maulud. Wa yukima, dan dikomatkan siapa siman, fi udunihi, di dalam telinganya maulud, al yuslo, yang kiri telinga. Jadi disunahkan juga mengumandangkan adzan di telinga bayi yang baru lahir sebelah kanan, dan iqamah di sebelah kirinya. Kemudian wa ayyuhannaka, dan ditahnik. Ini sunnah juga. Dan ditahnik al mauludu, siapa anak yang dilahirkan, bitamrin, dengan kurma. Fayum dogu, lalu dikunyah. Lalu dikunyah tamrun, wayudlaku, dan digosokkan, dan digosokkan bihi, dengan tamrun, hunukahu, hanakuhu, hanakuhu, langit-langitnya maulud, langit-langitnya maulud, dakhila famihi, pada di dalam mulutnya maulud, di dalam mulutnya maulud, atau di dalam mulutnya yang dilahirkan. Liang zila, agar turun, minhu, darinya mulutnya si maulud, syai'un, sesuatu, ila jaufihi, sampai kepada perutnya maulud atau bayi yang dilahirkan.
Jadi sunnah lagi adalah mentahnik, menggosok langit-langit bayi yang dilahirkan dengan menggunakan kurma kering. Nah, yaitu seseorang mengunyah kurma dengan mengoleskannya pada langit-langit bagian dalam mulut si bayi tersebut. Jadi agar apa? Agar sebagian dari kurma tersebut yang masuk ke dalam perutnya si bayi yang dilahirkan tersebut. Kemudian Fa'in lam yujad, maka jika tidak didapati tamrun kurma kering, paru tobun, maka kurma basah. Wa illa, jika tidak ada juga, artinya jika tidak ditemukan fasyai'un, maka sesuatu hulwun yang manis. Ya. Nah, kalau nggak ada tamrun, maka rutobun, kurma basah. Kalau nggak ada juga, tidak kita temukan, maka sesuatu yang manis bisa madu, bisa apapun gitu. Bisa mungkin juga bisa manisan permen atau pokoknya yang manis. Kemudian wa ayyusamma dan dinamai al mauludu, siapa anak yang dilahirkan, yauma sabi'i wiladatihi, pada hari ketujuh kelahirannya Maulud. Dan juga disunahkan memberi nama si bayi pada hari ketujuh kelahirannya sambil diakikah seperti itu. Watajuzu dan boleh tasmiyatuhu, menamainya Maulud, menamainya bayi yang dilahirkan qabla sabi'i, sebelum hari ketujuh, wa ba'dahu, dan setelah hari ketujuh. Jadi boleh juga bayi tersebut lahir dinamai ketika bayi tersebut usia 3 hari, atau dinamai setelah bayi tersebut usia 10 hari. Boleh sebelumnya, boleh sesudahnya hari ketujuh. Falau mata, maka seandainya mati al mauludu, siapa anak yang dilahirkan qabla sabi'i, sebelum hari ketujuh, sunnah, maka disunahkan tasmiyatuhu, memberi nama si maulud. Seandainya anak yang dilahirkan ini mati sebelum hari ketujuh, maka tetap sunnah dinamainya, tetap dianjurkan dinamainya seperti itu. Jadi si bayi mati sebelum hari ketujuh, artinya hari ketiga, tetap aja dia disunahkan dinamainya. Misalkan Zaid atau Budi atau dan sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.